Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus bisa senantiasa istiqamah mentaati Allah Subhanahu wa taala, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah menjadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, dengan keistiqomahan yang kita lakukan dalam beribadah kepadanya, menjadikan kita dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang pertama dari babul muraqabah, yaitu senantiasa atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di hadis yang pertama, hadis tentang malaikat Jibril yang datang kepada Nabi, ya. Hadis yang panjang, ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang ihsan, ya. Ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, niscaya Allah lah yang melihat. Ini berarti apa? Menunjukkan bahwasanya diri kita diajak, disuruh untuk bagaimana selalu merasa dilihat, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dilihat oleh Allah. Semuanya dilihat, semuanya jelas dan gamblang. Ya. Maka orang-orang yang senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah mencapai puncak keislaman. Puncak karena puncak atau tingkatan Islam itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga yang paling puncak adalah ihsan. Maka ketika seorang hamba Allah sudah terpatri di dalam hati sanubarinya, di dalam lisannya, di dalam tubuhnya, ya, senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mencapai kesempurnaan Islam, ya. Kemudian yang berikutnya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Coba bayangkan, ya. Malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril yang senantiasa bolak-balik, ya, senantiasa atau bertemu dengan Allah, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Gitu. Padahal Nabi ya tidak ketemu Nabi, tidak pernah ketemu Allah kecuali Isra Mi'raj. Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ini lihat jawaban Nabi cerdas sekali, ya. Harusnya malaikat Jibril lebih tahu daripada Nabi Muhammad. Maka Nabi menjawab, ya, ketika ditanya, "Mas-sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Maka Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha
tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Yang ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Loh, yang bertanya saja, yang bolak-balik bertemu dengan Allah saja nggak tahu, apalagi yang tidak pernah bolak-balik bertemu dengan Allah. Menunjukkan apa? Nabi tidak tahu. Tapi dengan bahasa yang luar biasa ini, cerdas. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Loh, yang tanya saja nggak tahu, apalagi yang ditanya. Itu kan bahasanya itu. Qala fakhbirni an amaratiha. Maka kalau begitu kabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena memang perkara hari kiamat tidak ada manusia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan siapa? Para nabi dan rasul, para malaikat, mereka sama sekali tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Padahal malaikat adalah al-muqarrabun, orang-orang yang terdekat atau makhluk-makhluk yang terdekat dengan Allah. Berdekatan dengan Allah. Tapi makhluk-makhluk yang terdekat saja tidak tahu, apalagi para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul cuma diberitahu akan terjadinya hari kiamat. Entah itu kapan terjadinya, itu tidak ada yang tahu. Bahkan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya nabi yang paling mulia, nabi yang paling istimewa, nabi yang paling dicintai oleh Allah saja tidak tahu, itu. Maka di sini Allah mengatakan dalam surat Luqman, ayat terakhir, ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi diberitahu tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Banyak tanda-tandanya. Di sini disebutkan sebagian, Fakhbirni an amaratih. Oh, kalau begitu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, beritakan kepadaku, kasih tahu tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka apa? Nabi menjawab, karena memang kalau tanda-tandanya diberitahu, di sini, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, tandanya di sini adalah, yaitu apabila budak perempuan melahirkan tuannya. Berarti nanti di akhir zaman banyak budak-budak perempuan. Jadi perbudakan kembali datang. Zaman Nabi perbudakan dihilangkan, semuanya menjadi merdeka, tidak ada perbudakan manusia kepada manusia. Akan datang suatu zaman perbudakan itu muncul kembali. Sehingga apa? Budak-budak perempuan yang akan akan melakukan hubungan berhubungan dengan majikannya, tuannya, maka otomatis anak tuannya meskipun dengan budak perempuannya maka akan menjadi anak tuannya. Maka akan datang tadi apabila budak perempuan melahirkan tuannya sendiri, ibunya tetap jadi budak, anaknya jadi tuannya. Karena apa? Karena yang menghubungi atau yang melakukan hubungan adalah tuannya sendiri, sehingga otomatis menjadi anak tuannya. Kemudian apa? Yang berikutnya antarul hufatal uratal alah. Apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin maksudnya, tidak berpakaian, telanjang kaki, miskin, dan penggembala kambing itu saling bermegah-megahan yatatawaluna fil bunyan.
saling bermegah-megahan dalam membangun gedung-gedung yang tinggi, yang besar. Maksudnya apa? Ini ungkapan kiasan bahwasanya zaman Nabi itu orang-orang Arab Badui, ya tanah-tanah Arab itu di sana dulu mereka tidak beralas kaki. Dulu mereka bajunya hanya seadanya, ya. Tarik atas, bawah kelihatan. Tarik ke bawah, atas kelihatan. Ya, artinya sangat minim pakaiannya. Menunjukkan kemiskinan pada saat Nabi Muhammad zaman Nabi. Nah, sekarang kita lihat, ya, begitu negara-negara di sekeliling Mekah, bahkan Mekah sendiri menjadi negara yang luar biasa, gedung-gedung tinggi, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi dan seterusnya. Wah, mereka negara-negara yang luar biasa, gedung-gedung tinggi, bahkan pencakar langit katanya, ya. Ini menunjukkan apa? Sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bagaimana yang dulunya itu beralas kaki, miskin, ya, sekarang lihat, ya, mampu membangun gedung-gedung yang tinggi. Terjadi sekarang di Arab saja gedung-gedung tinggi, di sekitarnya gedung-gedung tinggi, bahkan pencakar langit, Burj Khalifa itu, ya. Sekarang di Indonesia juga sama, gedung-gedung tinggi dan seterusnya, ya. Ini juga menjadi salah satu apa? Tanda-tanda, ya, datangnya hari kiamat. Kemudian apa? Tsumman talaqa, kemudian Umar pun, ya, pergi sebentar, falabithtu maliyan, kemudian aku, ya, diam sejenak. Tsumma qala li, kemudian Nabi Muhammad berkata kepadaku, ya. Kemudian laki-laki itu pergi, setelah laki-laki itu pergi, aku terdiam, bengong gitu, ya. Siapa tadi, ya? Maka Nabi mengatakan kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Qultu, maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amradinikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu mengajarkan kepadamu urusan-urusan agamamu. Maka dari sini boleh seseorang bertanya, dia padahal sudah paham, bertanya untuk memberikan kepahaman kepada yang lain. Ya, ini di sini boleh. Ya, dia sudah paham nih, bertanya kepada guru, kepada syekh, kepada ustadznya. Supaya apa? Ustadznya tadi menjelaskan apa yang ditanyakan, padahal dia sudah paham. Supaya apa? Supaya teman-temannya, orang-orang yang lain yang belum paham, bisa menjadi paham. Ya, padahal malaikat Jibril sebenarnya tahu tentang Islam itu apa, tentang iman itu apa, tahu tentang ihsan itu apa. Tapi kalau hari kiamat memang tidak tahu, tapi tanda-tandanya tahu. Ya, tanda-tandanya tahu. Ya. Tapi di sini malaikat Jibril mengajarkan kepada kita tentang urusan-urusan agama kita dengan cara apa? Bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menjelaskan, menjawab, maka itulah ilmu yang disampaikan, ya, melalui pertanyaan malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril nggak bertanya, tidak mungkin Nabi menjelaskan. Maka di sini bahasanya, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadamu mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.